Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, masih bersama saya Jansen Sitindaun, Sekjen Partai Demokrat, dan Sutarto, Sekretaris DPD PDIP Sumatera Utara yang bergabung secara virtual. Jadi Bung Jansen, ini sosok yang harus memang dibutuhkan oleh Mas Bobi, melengkapi begitu sudah disampaikan oleh Pak Sutarto. Memang sedemikiankah track record dari Pak Milwan sehingga menurut Anda iya betul memang menjadi sosok yang dibutuhkan oleh partai lain, bahkan paslon lain yang bisa jadi lawan dari calon yang diusung oleh Partai Demokrat sendiri? Iya, Christian, itu makanya sering saya katakan di politik ini kita tidak boleh terlalu emosional begitu. Jadi Pak Jarod di awal-awal dinamika di Kota Medan ini kan sangat emosional, mengatakan inilah bukti kegagalan Partai Demokrat itu dalam melakukan kaderisasi, tidak punya kader bagus lain segala macam. Pak tanya hari ini yang dia jilat kan ludahnya sendiri. Malahan kader Demokrat yang dia ambil menjadi ketua tim sukses Bobi, kan begitu dia. Itu dia. Jadi jangan emosional di politik ini, slow saja. Politik riang gembira, sama seperti 10 tahun Demokrat mimpin lah. Kan riang gembira, kening tidak berkerut. Itu makanya Indonesia juga kan adem, aman, sejahtera begitu. Kohesivitas sosial kita itu baik, kan begitu dia. Yang kedua, saya bisa mengatakan pertimbangan ya, Saudara Bobi Nasution dan tim mengambil Pak HT Milwan menjadi ketuanya itu sebenarnya murni hanya simbolik saja itu untuk memecah Demokrat, itu dia. Karena dalam rekam jejaknya, ini senior saya sekali lagi saya katakan, ini ayahanda saya Pak HT Milwan ini. Tidak pantas sebenarnya saya di TV nasional mengomongin beliau, tapi karena beliau lompat pagar ya mau nggak mau kita omongin. Jadi mohon maaf ayahanda, sekali lagi saya katakan ya. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya ya, Pak HT Milwan ini sebenarnya tidak pernah punya rekam jejak politik di Medan, tapi di Kabupaten Labuan Batu. Kalau itu benar, 10 tahun beliau itu jadi bupati di Kabupaten Labuan Batu begitu. Tetapi Pak HT Milwan ini sesungguhnya ya secara politik sekarang sudah mengalami sunset sebenarnya. Mataharinya sudah mulai tenggelam. Contoh misalnya 2010 itu beliau memajukan istrinya di Kabupaten Labuan Batu, kalah. Kemudian Pak HT Milwan maju lagi tarung jadi ketua DPD Demokrat Sumatera Utara melawan JR Saragih, kalah. Bahkan kemarin terakhir di 2019 Pileg kemarin dalam posisi beliau anggota DPRD Provinsi dari Demokrat, wakil ketua DPRD Provinsi, nyalek lagi di Labuan Batu di mana tempat beliau pernah jadi bupati 10 tahun, kalah. Tidak terpilih. Jadi menurut saya sebenarnya Bobi ini salah milih ketua tim sukses sebenarnya. Ini nih senior ini, tetapi sudah sunset. Itu makanya saya katakan, jangan sampai kemudian saya ngomong begini nanti jadi Pak HT Milwan diganti jadi ketua tim sukses. Karena di sana ini 8 partai. Jadi saya buka sedikit, Bobi ini didukung oleh 8 partai itu. Partai-partai paus lagi nih, big, besar sekali. Kita ini cuma 2 partai. Partai Demokrat dan PKS ya. Di sana PDIP, Gerindra, Golkar dan lain-lain. Bahkan saya sering ngomong begini, karena ini kan politik mikro, saya paham begitu. Yang tepat sebenarnya jadi ketua tim sukses Bobi ini malahan mungkin abang saya, Bang Syaflubis itu, ketua Golkar itu, periode yang lalu dia pernah jadi ketua tim sukses dan menang. Kalau Pak HT Milwan belum pernah dalam sejarahnya jadi ketua tim sukses kemudian menang. Jadi bagi kami sekali lagi saya katakan, saya menghormati Pak HT Milwan sebagai senior, ayahanda kami ya. Tetapi karena ini politik ya saya harus berkata sesungguhnya Pak HT Milwan ini sudah sunset. Dan terakhir saya ingin mengatakan begini, Pak HT Milwan ini sudah sepuh, kelahiran tahun 54. Jadi rentan sekali beliau ini sebenarnya jadi ketua tim sukses di tengah pilkada Covid. Saat pandemi ya. Jadi bahkan saya ya sebagai anak beliau lah begitu, kader Demokrat, jangan-jangan Bobi ini nggak memikirkan kesehatan Pak HT Milwan ini. Salah menurut saya, beliau ini memilih orang tua yang sudah senior di tengah Covid, ya pilkada di tengah Covid jadi ketua tim sukses. Banyak figur-figur ketua partai lain yang lebih muda di Medan itu. Ada 8 partai yang mengusung begitu ya. Dia pilih. Jadi sehat-sehat terus ayahanda saya, Pak HT Milwan. Pak Sutarto tadi ada beberapa poin termasuk juga poinnya adalah ini hanya buat mecah suara Demokrat kok. Iya begini ya, kalau saya tidak ingin memasuki persoalan Demokrat ya. Saya tidak ingin masuki dapurnya Demokrat. Kalau gitu soal track record dari Pak Milwan sendiri. Saya tidak masuk itu dalam konteks kalau kita bilang memecah Partai Demokrat, ya masyarakat bisa mengukur dan menilai ya bahwa PDI Perjuangan mempunyai 10 kursi di Medan. Ya kalau kita melihat track recordnya dari Demokrat ya saya tidak mau masuk itu, tapi sekarang kan posisi di Demokrat 4 kursi. Nah kondisi ini kan tentu tidak ada ceruk yang akan kita perebutkan ya, kalau dari sisi itu. Nah, itu terjawab ya kalau menurut Anda. Ya, kita tidak ingin
tidak ingin masuk kepada persoalan internal, itu urusan urusan dapurnya Demokrat, apakah bagaimanapun ya. Tapi yang kita ingin lihat adalah bahwa kami menyadari bahwa posisi dari Pak Tengku Milwan, kami melihat bahwa ketokohan beliau memang di Medan saya kira cukup cukup mumpuni ya, bahwa tadi menyatakan bahwa beliau ada tokoh di Labuan Batu, itu betul. Tapi beliau juga sudah sangat lama ada di Kota Medan. Ini bagian dari bagaimana bisa melakukan komunikasi yang lebih efektif, karena tadi itu ada plus minus bagi satu pasangan calon dimanapun kalau didukung oleh banyak partai. Sehingga bagaimana kita mensinergiskan ini. Ya, kita bagaimana mengkolaborasi ini sehingga menjadi satu kekuatan ya, bersama-sama kita bisa memenangi pasangan calon. Kalau Partai Demokrat sendiri dengan kombinasi ketua tim ses juga dari tokoh dari dalam tanda petik di Partai Demokrat di Sumatera Utara, gentarkah dengan pilihan ketua tim ses justru dari kader Demokrat? Itu makanya saya katakan, Christian ya, politik ini nggak soal gentar tidak itu loh. Mazhab kami Partai Demokrat sebagaimana ajaran Pak SBY, karena kami kan SBYisme, kalau Pak Tarto ini kan Soekarnoisme ini, itu dia. Jadi bagi kami itu adalah menghidupkan ruang demokrasi di Kota Medan. Itu bahkan saya katakan, jika pun Partai Demokrat punya cukup kursi misalnya di Solo, jangan-jangan kami juga akan memilih menghidupkan demokrasi di sana ketimbang kotak kosong begitulah. Soal siapa yang menang, siapa yang akan dipilih rakyat itu kembali kepada kandidat-kandidat ini dalam menawarkan visi dan gagasannya kepada masyarakat di sana. Karena ini kota, pemilihnya ini pemilih kelas menengah. Tapi saya bisa sampaikan begini, saya cukup suka dengan dinamika yang terjadi di Kota Medan ini. Biar kamu tahu, Christian, dalam beberapa pilkada belakangan ini, ya, salah satu kota di Indonesia yang tingkat partisipasi pemilihnya itu paling rendah ini Kota Medan. Bahkan yang terakhir kemarin itu tidak sampai 40%. Semoga dengan terus viralnya, dengan terus ramenya pilkada Kota Medan ini, masyarakat di Kota Medan tanggal 9 Desember nanti itu rame-rame datang ke TPS. Jangan lagi tingkat partisipasi di Kota Medan itu di bawah 50%. Buat kami Partai Demokrat, jauh lebih penting kita bicara itu. Lebih penting bicara visi dan misi, menghidupkan demokrasi. Itu dia. Kalau sosok Bobi sendiri yang diusung oleh PDIP dan 7 partai lain? Gimana ya, saya susah komentarinya ya. Bobi ini umurnya jauh di bawah saya lah, walaupun kami masih sama-sama muda begitu. Memang politik ini butuhlah proses begitu. Jadi aktivis di kampus dulu, aktivis ini seperti Pak Tarto ini, aktivis lama ini, Gemen itu Didi. Malah menurut saya lebih pantas Pak Tarto ini jadi calon wali kota Medan pun. Ini aktivis tuh Didi, beliau ini, itu dia. Jadi biarlah nanti masyarakat yang memilih, nggak enak saya ngomong. Tapi yang boleh saya minta begitu ya. Tapi kan Partai Demokrat mengusung yang boleh saya minta begini, apapun Bobi ini menantu Pak Jokowi. Istrinya dia itu anak presiden. Sekali waktu nanti ya istrinya itu juga turun ke bawah membantu suaminya kan begitu. Jadi kami Partai Demokrat meminta netralitas aparatur di bawah termasuk penyelenggara pemilu. Biasalah di Indonesia ini orang itu cari muka begitu. Anak direktur saja datang ke kantor bapaknya, mulai dari pagar depan sana sampai semua pintu itu udah langsung dibuka. Apalagi ini menantu presiden begitu. Pak Sutarto harus jawab nih. Netralitas aparatur, penyelenggara pemilu itu yang kami minta. Gimana Mbak Grace? Oke, dua hal tadi Pak Sutarto, soal tadi disebut bahwa Bobi muda sekali usianya, butuh yang berpengalaman di Medan, dan soal tadi netralitas dari aparatur di sana. Bagaimana kemudian PDIP juga sebagai salah satu partai pengusung bisa menjamin hal itu? Ya, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri selalu mengajarkan kepada kami ya, bagaimana kita bisa melakukan proses kepemimpinan itu ya secara baik ya. Maka kita munculkan beberapa pilkada-pilkada yang muda ya. Tentu yang muda ini yang sebenarnya diberi peluang dan kesempatan bagaimana bisa melakukan inovasi-inovasi dalam rangka untuk membangun sebuah kota, termasuklah Kota Medan. Maka bagi kami memunculkan tokoh muda itu menjadi sebuah siklus dari proses generasi ya. Saya kira itu yang harus kita lakukan, bahwa tadi menyatakan posisi apakah anak presiden atau tidak presiden. Saya kira setiap warga negara mempunyai kesempatan dan peluang yang sama ya. Tidak ada persoalan bahwa seseorang karena anak pejabat maka dia tidak bisa menjadi pejabat publik. Nah, tentu ini menjadi satu catatan-catatan tersendiri. Nah, semua akan kita kembalikan kepada masyarakat Kota Medan ya, bagaimana bisa melakukan perubahan. Selama ini masyarakat apa yang dihadapi dan apa yang selama ini dialami oleh orang Medan ya, pada saat posisi sebentar hujan kita sudah banjir dan sebagainya. Ini kan bagian dari bagaimana bisa membangun Kota Medan dengan cara-cara yang ya kami yakin bahwa
menaruh keyakinan yang penuh kepada Mas Bobi dan Aulia bisa menciptakan sesuatu yang memang baru, sesuatu yang memang membangun Kota Medan yang lebih baik ya. Pak Sutarto, ada semboyan guru pengalaman adalah guru terbaik. Kalau tadi soal pengalaman, pertanyaan dari Bung Jansen soal pengalaman Mas Bobi, kira-kira bakal seperti apa? Ya, saya kira begini ya, Mas Bobi pertama dia juga seorang anak muda yang memang pengusaha ya, punya pengalaman bagaimana bisa memanage, mengorganize ya. Satu itu. Yang kedua tentu saja ketika orang yang pertama menjadi pejabat, apakah dia juga butuh, kan dia juga bisa melakukan proses di situ. Sehingga yang paling utama adalah bagaimana kemampuan dia menggerakkan, bagaimana kemampuan dia mengorganize ya, menjadi satu ibarat sebuah orkestra, bagaimana masing-masing elemen-elemen masyarakat itu bersama-sama berkolaborasi bangun Kota Medan. Jadi membuat banyak bukti ya di Kota Medan, banyak juga yang sudah berpengalaman, tapi semua kan berakhir pada posisi bermasalah ya. Bermasalah dalam konteks hukum, bermasalah dalam konteks pembangunan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Kota Medan perlu sosok anak muda, sosok yang memang bisa membangkitkan spirit kembali, membangkitkan bagaimana masyarakat bisa berkolaborasi secara ke depan juga lebih baik. Saya kira itu dari harapan kita bersama. Oke, saling berebut kader menjadi dinamika dari pilkada di Kota Medan. Semoga tadi pada akhirnya kemudian kita bahas sesering mungkin sesering mungkin pilkada Kota Medan bisa meningkatkan partisipasi ya warga di Kota Medan. Aparatur. Pak Sutarto terima kasih, Bung Jansen terima kasih, waktu kita terbatas tapi terima kasih sudah hadir di studio. Pak Sutarto sudah bergabung bersama kami secara virtual.